Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura baladina wa sya'bina wansurna wal muslimin al-madhlumin fi Falastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah tabaraka wa taala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Memberikan islah, memperbaiki urusan kita, urusan bangsa kita, urusan pemimpin kita dan masyarakat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita sedang kerjakan dan menolong kita dari segala kehimpitan, kesulitan dunia dan kesempitan dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Dan kita baru saja selesai dari musim ibadah, dari musim haji dan penyembelihan hewan kurban. Maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semua, baik yang haji tahun ini maupun yang berkurban pada tahun ini, dan juga bagi yang tidak berhaji dan tidak berkurban karena ada uzur syar'i, semoga tetap mendapatkan pahala berhaji dan berkurban pada 1447 Hijriyah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Syukran. Dan jamaah yang Allah muliakan, karena di pekan lalu, Sabtu lalu, kita masih masuk di hari tasyrik kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini weekend pertama setelah seluruh musim ibadah haji, dan
hari-hari penyembelihan hewan kurban. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah sekalian, yang kita harapkan dari musim haji kemarin dan ibadah kurban yang kita kerjakan adalah dampak nyata dalam kehidupan kita, dan tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tidak hanya menjadi euforia tahunan, tidak hanya menjadi sebatas event tahunan, karena sejatinya ibadah haji dan kurban adalah syiar yang harus berdampak pada hati, harus berdampak pada jiwa, harus berdampak pada diri, dan harus berdampak pada karakter kita, khususnya yang berangkat haji tahun ini dan yang berkurban tahun ini atau terlibat dalam ibadah berkurban dan prosesi penyembelihan. Itu belum ditambah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu yazid wa yankus, bertambah dan berkurang, dan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka konsekuensi kita menyelesaikan musim ibadah seperti musim haji, seperti Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu kualitas iman kita harus berbeda. Kecuali kalau ibadah kita nggak diterima sama Allah. Tapi kalau ibadah kita diterima, itu jelas harus nambah iman dan harus ada dampak nyata dalam kehidupan. Karena kalau ibadah di waktu normal saja menambah iman, lalu bagaimana ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Lalu bagaimana jika ibadah atau salah satu ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik adalah ibadah haji? Dan bagaimana juga jika salah satu ibadah yang dikerjakan adalah menyembelih hewan kurban? Ya Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Itu bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Dalam surat Al-Hajj ayat 32. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, hari-hari ini waktunya kita refleksi. Apakah 10 hari pertama Dzulhijjah kemarin, musim haji kemarin, dan sesembelihan hewan kurban kita kemarin, itu bukan hanya pengalaman, bukan hanya kegembiraan, tapi sebuah booster iman yang real dan pengubah apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu jamaah Allah muliakan, ketika Allah berfirman tentang manasik haji, tentang ibadah haji, dan tentang ibadah berkurban,
Jadi ketika Allah berfirman tentang ibadah haji dan ibadah kurban, apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Dan bagi setiap umat kami syariatkan ibadah mansak. Di antara tafsir mansaka adalah ibadah haji. Dan di antara tafsir mansak juga ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban. Dan kalau kita gunakan dua makna ini, setiap umat kami syariatkan ibadah haji dan menyembelih hewan kurban. Liyadhkuru smallah ala ma razaqahum ala bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah, agar mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa membeli hewan kurban bagi yang tidak haji, atau hadyu bagi yang haji tamattu atau qiran. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah mereka atau ilah kalian yang kalian cintai, yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, yang kalian taati secara mutlak, di mana kalian merendah serendah-rendahnya kepadanya, itu hanya satu, Allah tabaraka wa ta'ala. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Ulama kita menjelaskan, ketika Allah menjelaskan tentang ibadah haji dan ibadah berkurban, Allah tutup ayat tentang haji dan kurban dalam ayat ini dengan mengangkat satu tipe orang, yaitu mukhbitin. Dan Allah firmankan, wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat, sebagai pesan bahwa ibadah haji dan ibadah berkurban melahirkan orang-orang mukhbitin, melahirkan orang-orang mukhbitin. Makanya sebagian ulama, maka ada ulama sampai menulis buku khusus tentang hubungan antara ibadah haji dengan ikhbat. Ikhbat itu masdar dari mukhbitin. Apa masdar ya? Masdar itu apa hadirin? Kata bendanya ya. Tapi bukan kata benda. Ikhbat. Naunnya, nah itu. Susah banget sih mikirnya. Jadi kalau mukhbitin itu kata benda subjek. Kata benda subjek. Tapi ikhbat itu noun. Gitu. Noun itu bahasa Indonesia apa? Nah, itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Nah, itu. Gitu. Hubungan antara haji dengan ikhbat. Gitu. Haji harus melahirkan orang-orang yang bermental ikhbat, sebagaimana berkurban yang nyembelih dan yang terlibat dalam ibadah kurban itu harus punya sifat ikhbat. Ini tolak ukur keberhasilan kita di musim haji 1447 Hijriah. Ini tolak ukur keberhasilan kita di Idul Adha. Ini tolak ukur keberhasilan kita di penyembelihan hewan kurban. Ini tolak ukur keberhasilan kita ketika kita berkurban
baik yang mewakilkan penyembelihannya, apalagi yang motong sendiri. Ini poinnya. Jadi jangan dipikir ketika hewan kurban kita telah terpotong dengan sah, atau kita memotong hewan kurban itu dan sah, PR 100% selesai. Tidak. Setelah sah secara fikih, timbul tanda tanya. Apakah sesembelihan itu diterima oleh Allah apa tidak? Dan apakah menyembelih hewan kurban kita itu melahirkan pribadi yang ikhbat atau tidak? Nah, itu tanda tanya besar setelah musim haji, Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban. Karena itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 34, ketika Allah berfirman tentang haji, dan ketika Allah berfirman tentang ibadah kurban. Walikuli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah ala ma razaqahu min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan hanya kepada Allah kami menyerahkan dan kami berserah, kami bertauhid, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang punya mental ikhbat, punya karakter ikhbat, punya sifat ikhbat. Nah itu hadirin. Ini PR. Kalau sifat ikhbat ini tidak ada, walaupun kemarin nyembelih 20 kambing, 10 sapi, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kemarin nyembelih berapa? 30. Wow. Nyembelih berkurban atau tukang jagalnya hadirin? Lo nggak apa-apa dong tukang jagal kan kalau tapi 30 itu punya sendiri atau nyembelin orang gitu. Nabi SAW di Haji Wada berapa? Potong onta 63 onta. Beliau potong dengan tangan beliau sendiri. Sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada 63 onta. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi kalau antum baru 30 kambing kurang hadirin. Itu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus didudukan. Karena sebagian orang berpikir yang penting motong, yang penting nyembelih. Yang penting experience-nya. Experience bagus hadirin. Nyembelih keutamaan. Tapi kalau tidak ada sifat ikhbat, setelah Idul Adha, setelah menyembelih, setelah pulang dari tanah suci, maka kualitas haji kita, kualitas ibadah kurban kita, kualitas Idul Adha kita dipertanyakan. Itu poin. Itu yang harus kita dudukkan. Karena ayat tentang haji dan berkurban ditutup dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala wa basyiril mukhbitin. Dan bergembiralah orang-orang yang ikhbat. Jadi yang dikasih kabar gembira adalah orang-orang yang ikhbat. Bukan semata-mata yang nyembelih 2, 3, 4, 10, 20, 40. Bukan sebatas itu. Sekali lagi, bukan sebatas itu. Bisa jadi kita hanya nyembelih 1 kambing, tapi kita mendapatkan sifat ikhbat, maka kita dapat kabar gembira dari Allah, wa basyiril mukhbitin. Dan jangan sampai kita berkurban 10 sapi, tapi kita nggak punya sifat ikhbat. Sehingga kita tidak mendapatkan kabar gembira itu.
Mungkin kita dipuji oleh si A, dipuji oleh si B, dipuji oleh manusia. Tapi Allah tidak memberikan kabar gembira buat kita. Dan bisa jadi tahun ini kita nggak mampu berkurban. Karena nggak punya biaya, nggak punya ada udzur syar'i. Tapi Idul Adha ini kita memiliki sifat ikhbat. Wabasyiril mukhbitin. Itu poin. Jangan sampai kita haji tahun ini, tapi kita nggak punya sifat ikhbat. Sehingga kita nggak mendapatkan kabar gembira itu. Dan di sisi lain, bisa jadi tahun ini kita nggak berangkat haji karena ada udzur syar'i. Karena belum punya uang. Tapi kita punya sifat ikhbat. Wabasyiril mukhbitin. Jadi ini menarik. Kalimat awal dari ayat ini adalah walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan di antara tafsir mansak tadi kita katakan haji dan dzabah, penyembelihan. Tapi penutupannya Allah nggak mengatakan wabasyiri man hajja atau wabasyir man dzabah atau wabasyiril dzabihin atau wabasyiril hujjaj. Tapi Allah berfirman wabasyiril mukhbitin. Pesan besar bagi kita bahwa selesai dari perhelatan ini semua sifat ikhbat harus ada pada diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan haji mabrur atau kita mendapatkan penyembelihan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting. Karena seringkali tolak ukur manusia dan Allah tidak sama hadirin. Dan sebagian pihak fokusnya pada parameternya manusia. Fokusnya pada tolak ukurnya manusia. Sehingga dia pikir dia sudah berhasil. Padahal di sisi Allah tidak ada berhasilnya sama sekali. Sebaliknya, bisa jadi kita dianggap gagal oleh manusia. Dianggap pecundang oleh manusia. Dianggap tidak berkorban pada tahun ini. Tapi di sisi Allah, Allah perintahkan untuk memberikan kabar gembira kepada kita karena kita punya sifat ikhbat wa basyiril mukhbitin. Itu hadirin. Maka orang-orang beriman fokus apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan fokus apa kata si A, si B, si C, si D. Yang seringkali tidak punya argumentasi ilmiah. Seringkali tidak berdasarkan dalil. Itu poin. Akhirnya kita fokus ke sana. Dan akhirnya jatuh-jatuhnya cari validasi lagi. Cari validasi lagi. Cari validasi lagi. Dan akhirnya mencederai keikhlasan kita. Hadirin, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala membahas tentang haji, membahas tentang Idul Adha, membahas tentang kurban, Allah berfirman, wa basyiril mukhbitin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Jamaah yang Allah muliakan, apa makna dari ikhbat atau mukhbitin? Siapa yang tahu? Yang tahu boleh pulang. Karena udah selesai kajiannya. Kalau hadirin tahu, udah selesai. Alhamdulillah, subhanallah, wasyhadu. Oke. Kita agak lebih sulit lagi. Apa keterangan Al-Imam Mujahid tentang mukhbitin? Langsung aja diangkat tangan hadirin. Mari kita catat bersama-sama bahwa kita jelaskan keterangan para ulama secara simpel dulu ya sebelum kita detailkan.
Al-Imam Mujahid, salah satu ulama tafsir yang menjelaskan arti dari mukhbitin secara simpel. Dan nanti bisa cek dalam tafsir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Mujahid menyatakan bahwa Al-Imam Mujahid mengatakan bahwa mukhbitin adalah mutmainin. Mukhbitin artinya mutmainin. Orang-orang yang tenang, hadirin. Orang-orang yang tenang. Mutmainnah. Ingat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu. Orang-orang yang punya jiwa yang tenang. Jiwa yang mutmain. Mutmainnah. Karena kata beliau, mukhbitin itu dari ikhbat dari al-khabtu. Al-khabtu artinya al-makanul mutmainnu minal ard. Tempat yang mutmain, yang tenang di hamparan bumi. Itu poin hadirin. Jadi jamaah yang Allah muliakan, maka kalau kita ingin cek haji kita mabrur atau tidak, kita ingin cek kurban kita diterima atau tidak, atau keikutsertaan kita dalam sebuah kegiatan berkurban diridhoi Allah apa tidak, cek. Setelah mengikuti itu semua, kita jadi tambah tenang atau tidak. Kalau kita masih meledak-ledak, emosional, suka marah-marah, belum lagi kalau marah-marah kasar kata-katanya, tajam, atau pakai bahasa yang nggak pantas, nggak layak, dikhawatirkan ada masalah besar dalam ibadah kita kemarin. Karena sekali lagi, orang yang hajinya benar atau hajinya diterima, kurbannya diterima, akan menjadi pribadi mukhbitin, dan mukhbitin mutmainin. Tenang jemaah, gitu lah. Itu dan tenang. Itu poin. Harus tenang. Jadi ketenangan itu penting. Dan itu karakter dari orang-orang yang berhaji dan orang-orang yang berkurban. Makanya kan dalam ibadah haji apa kata Allah? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Maka barang siapa yang mengerjakan ibadah haji tidak boleh rafath, nggak boleh melakukan dosa, dan tidak boleh berdebat walaupun benar. Jadi memang ibadah-ibadah di bulan Dzul Hijjah ini emang mengarahkan kita pada ketenangan, jemaah. Mengarahkan kita kepada ketenangan. Dan itu yang ditawarkan. Itu yang ada di balik ibadah-ibadah besar. Mungkin kita nggak punya uang, tapi kita tenang, jemaah.
Mungkin kondisi lagi berat, tapi nggak tahu kenapa kita tenang, jamaah sekalian. Makanya kan kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu ketenangan. Kejujuran itu ketenangan. Kejujuran itu ketenangan. Saya kenal seseorang, sosok jamaah. Di, di hari tua beliau gak punya uang, gak punya uang. Dan alasan beliau gak punya uang adalah karena hidup beliau belum niatkan untuk pengabdian. Beliau berusaha jaga keikhlasan, beliau jujur, lalu mengabdi kepada masyarakat, gak punya uang. Kalau beliau mau tidak jujur, beliau akan punya minimum puluhan miliar pada saat tersebut. Puluhan miliar itu bukan tahun ini. Puluhan miliar itu di sebelum Krismon. Sebelum Krismon. Gitu. Puluhan miliar. Minimum puluhan sampai ratusan miliar. Kalau beliau mau tidak jujur. Itu depan mata. Tapi beliau nggak mau hadirin. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sampai beliau wafat, beliau tidak pernah merasakan kekayaan. Depan mata dengan kekayaan. Tapi nggak jujur. Nah di hari-hari tua beliau, di saat beliau nggak punya apa-apa, beliau pernah bicara di hadapan orang-orang terdekat beliau. Beliau sampaikan, saya memang tidak punya apa-apa, tapi hidup saya tenang. Itu. Hidup saya tenang. Dan terbukti. Tenang hidup beliau tuh. Jaga sholat ke masjid. Zikir kuat. Nggak malas gitu. Produktif. Tapi nggak punya uang hadirin. Tapi hidup tuh tenang. Dan orang-orang di sekeliling beliau tuh saksi betapa tenangnya beliau. Padahal nggak punya uang. Bahkan saking tenangnya, mayoritas yang hidup di sisi beliau nggak tahu kalau beliau nggak punya uang. Mereka tahu, beliau bukan orang kaya atau beliau orang yang hidupnya sederhana. Tapi sebagian besar orang-orang yang itu nggak tahu di saat beliau nggak punya uang sepeser apapun juga. Antum pernah ngalamin nggak? Sehari nggak punya walaupun 1 rupiah. Antum mentok, kalau antum bilang gue lagi nggak punya uang, berarti uang udah nggak pakai dompet sekarang ya. Uang di sisi antum ada berapa? Kalau bilang gue lagi nggak punya uang nih bro, berapa? Nol? 50.000. Apa? Ketika nggak bisa narik lagi ya, berarti di bawah. Ya. Itu. Beliau tuh sampai titik 0 rupiah, gak ada fulus sama sekali, gak ada. Dan orang-orang terdekatnya tuh nggak tahu. Kenapa? Tenang dan nggak minta, nggak minjem, qanaah, dan tetap beraktivitas. Itu orang-orang terdekatnya baru tahu setelah beliau wafat. Lalu baca catatan harian beliau. Beliau sempat utarakan hari-hari di mana beliau nggak punya uang.
Hanya beliau dengan Allah yang tahu. Nggak pernah minta. Nggak pernah minta. Hidup dia nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak ada apa-apa. Tapi ketenangan, coba. Itu coba. Itu yang dicari. Di sisi lain ada banyak orang punya semuanya, tapi nggak punya ketenangan. Semuanya dia punya kecuali ketenangan. Semua fulus ada. Tipe kendaraan ada. Ketenangan. Nah, karena ketenangan. Wabashiril mukhbitin. As-sidqu tuma'ninah. Wal kadhibu ribah. Kejujuran itu ketenangan, jamaah. Dan kebohongan adalah kegalauan. Itu baik. Jadi jangan berkecil hati. Mungkin sekarang kita lagi susah, lagi ini. Tapi on track lah kita hadirin. Kembali kepada iman kita. Apalagi kita baru selesai musim haji dan Idul Adha. Serta berkurban. Arti mukhbitin itu orang-orang yang tenang, jemaah. Dan ini yang harus terjadi. Kita ngaji itu biar ini, biar kita punya ketenangan. Karena begitu kita diberikan ketenangan oleh Allah, setelah kita perjuangkan sebuah ibadah dengan penuh keikhlasan dan ittiba mengikuti Rasulullah SAW, dibuka sama Allah SWT. Berpikir jadi jernih, interaksi jadi enak, bersosialisasi dengan orang nyaman. Kalau dapat rezeki bersyukur, nggak dapat qana alhamdulillah bersabar. Itu kemewahan hidup. Itu kemewahan hidup. Itu priceless, nggak bisa dibayar dengan uang. Itu baru bisa diwujudkan kalau kita menjadi orang-orang mukhbitin. Menjadi orang-orang mukhbitin. Penting. Dan hidup tuh terhormat, ya Pak. Hidup walaupun nggak punya uang. Beneran. Contohnya sosok yang saya sampaikan. Saya kenal baik dengan beliau. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Terhormat. Fulus nggak punya. Tapi nggak bergantung sama orang. Lisan nggak pernah bicara yang buruk. Sholat dijaga, zikir kuat. Punya prinsip dalam hidup. Qanaah ketika dapat rezeki, tapi itu tetap berusaha. Oh, beliau hidup terhormat, jemaah. Sangat terhormat. Yang punya uang, punya fulus, hormat sama beliau. Orang kayak gitu nggak bisa dibeli, jemaah. Walaupun nggak punya uang, nggak bisa dibeli. Maka orang-orang akan respect. Walaupun bukan itu yang orang-orang seperti itu cari. Nasabu kadzarik wallahu hasibul nuzakil ahad. Mereka berusaha cari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sebagai hadiahnya Allah buat hati manusia condong kepada mereka. Nah ini yang harus dibangun pasca musim haji. Pasca Idul Adha. Pasca ibadah berkurban. Itu poin. Sehingga ini bukan, sekali lagi bukan hanya sekedar perhelatan, acara, seru-seruan. Enggak. Apalagi berbangga-bangga, memamerkan. Nah, target kita gimana jadi orang-orang yang mukhbit, orang-orang yang mutmain, tenang, jemaah. Tenang.
Dan itu real, real. Saya pernah cerita nggak di sini? Saya ada sosok Ustadz sepuh yang pengalaman hajinya itu di atas 20 tahun jemaah. Setiap tahun berangkat, setiap tahun berangkat. Dan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, saya pernah diberikan kesempatan untuk bisa safar sama beliau. Di musim haji itu ada masalah besar, ada masalah serius yang membuat semua wajah tegang. Semua wajah tegang. Nggak jamaah, nggak tim handling, nggak, semua tegang. Kecuali beliau. Udah sepuh ini. Semua tegang kecuali beliau. Bahkan beliau masih sempat mesen kopi. Lagi tegang ini, mesen kopi. Orang panik segala. Ini beliau tenang, jamaah. Begitu ada kesempatan beliau sendirian, saya dekati beliau. Saya dekati beliau. Saya beranikan diri bertanya. Saya bilang, Ustadz, barakallahu fikum. Saya perhatikan dari tadi semua tegang. Semua tegang. Wajah itu tegang. Kecuali antum. Kecuali antum. Di tengah Anda bicara, kopinya datang jamaah. Gitu. Tapi terus Anda bicara. Nah, setahu Anda tuh punya pengalaman panjang dalam haji. Dan dugaan Anda, pengalaman itu yang membuat antum tenang. Nah, Anda mau tanya sama antum. Berdasarkan pengalaman antum, apa solusi dari masalah kita ini sehingga antum tenang di saat semua tegang? Itu pertanyaan Anda. Jelas nggak hadirin? Begitu saya selesai bertanya, beliau langsung ambil kopi, minum seruput, gitu. Taruh, diam sejenak. Lo sampaikan, Ana juga nggak tahu. Gubrak. Ana juga nggak tahu. Gitu. Itu kalau boleh gubrak saya. Ana juga nggak tahu. Tapi tenang sama. Wali ini jamaah. Lalu saya kan bingung saya kan. Udah sebelumnya bingung, tambah bingung lagi nih. Bingung kuadrat saya. Maksudnya apa? Nggak tahu. Kok bisa tenang? Kan itu poinnya. Nggak tahu dia. Tapi kok bisa tenang? Lalu beliau menjelaskan sedikit. Kata beliau, gini loh Ustaz. Tawadu, manggil saya Ustaz itu tawadu. Beliau bilangnya gini loh Ustaz. Ana itu, ya antum tahu udah udah punya pengalaman haji. Itu setiap tahun pasti ada masalah. Kata beliau, pasti ada masalah. Dan yang luar biasanya, setiap tahun masalahnya beda. Nggak sama. Makanya saya nggak tahu. Ini beda lagi, ini baru buat saya ini. Masalahnya beda. Tapi setiap tahun pasti ada pertolongan Allah Taala. Mari kita saksikan apa yang Allah lakukan buat kita pada musim haji tahun ini.
Apa pertolongan Allah kepada kita pada musim haji tahun ini? Selesai pembicaraan. Itu mutmainin gitu, tenang. Dan sengaja saya sampaikan contoh ini karena ini saya alami langsung dan ini bukti bahwa asumsi bahwa orang itu tenang kalau tahu jawaban dari masalah hidupnya, kalau tahu solusi dari masalah hidupnya, nggak 100% benar. Orang itu tenang bukan ketika dia tahu atau tidak tahu. Orang itu tenang ketika dia berusaha dekat dengan Allah dan berzikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sesungguhnya hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati tenang. Hati tenang. Hati tenang. Makanya ketika kita melihat teman kita atau saudara kita yang kita melihat mereka berusaha dekat dengan Allah, itu antum lihat mereka tenang. Tapi ketika antum cross check, emang udah tahu solusinya? Sebagian mereka bilang, saya nggak tahu. Sebaliknya, ada banyak orang sudah tahu solusi, bahkan sudah keluar dari masalah, tetap nggak tenang hidupnya, nggak tenang. Padahal masalah udah selesai. Karena intinya bukan selesai atau tidak, tapi intinya adalah berzikir atau tidak. Bukankah ada banyak orang yang jauh dari Allah, yang nggak sholat, nggak berzikir, nggak bertauhid, masalah dunianya diselesaikan, bukan karena ditolong, istidraj. Dan Allah kasih ketenangan? Enggak, Allah nggak kasih ketenangan. Masalah Allah selesaikan, uang Allah kasih, ketenangan? Enggak Allah kasih. Tapi ada orang-orang berusaha dekat dengan Allah, menjaga iman kepada Allah, memurnikan tauhid kepada Allah, gak mau melakukan kesyirikan. Nah kita lihat dari kejauhan, kok masalahnya gak diurai-urai ya? Kalau mereka sakit kok gak disembuhkan ya sama Allah? Kalau mereka miskin kok gak dikasih kekayaan ya sama Allah? Anda ngebaca dari kejauhan, itu kesalahan pertama. Yang kedua, parameter Anda dunia. Kan ada banyak orang seperti itu. Mereka menikmati hidup dibanding Anda, dibanding kita. Karena ketika pintu masalah duniawi tidak atau belum Allah buka, di waktu yang sama Allah buka pintu hidayah. Allah buka pintu zikir. Allah buka pintu ibadah. Allah buka pintu tauhid. Allah buka pintu zikrullahi azza wa jal. Dan mereka menikmati hidup lebih daripada orang yang bergelimang duniawi. Menikmati hidup. Dan tenang jemaah. Tenang. Ada memang. Dan itu real. Kalau kita belum ketemu orang-orang kayak gitu, bukan berarti orang-orang seperti itu nggak ada. Adamul ilmi bisyai' la yastalzim al-ilma bil adam, kata Rasulullah. Ketidaktahuan Anda terhadap sesuatu bukan berarti itu tidak ada. Cuman kita kurang piknik kalau bahasa sekarang. Itu poin. Ada orang. Ini yang ditawarkan ketika haji kita mabrur, Idul Adha kita mabrur, atau sesembelihan kurban kita mabrur atau makbul. Ini mutmainin, tenang hidup itu jamaah. Itu.
Dan ini menunjukkan bahwa haji yang mabrur, Idul Adha yang mabrur, dan penyembelih hewan kurban yang mabrur, syaratnya, dan yang mendapatkan ikhbat ya, syaratnya adalah orang-orang yang banyak berzikir pada saat melakukan itu. Karena ketenangan itu syaratnya zikir, jamaah. Bukan syaratnya kaya, bukan. Bukan syaratnya sehat, bukan. Bukan syaratnya populer atau terkenal, bukan. Ketenangan itu syaratnya zikir, Ar-Ra'd 28. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan dalam ilmu balago Allah menggunakan konsep takdim mahaku takhir yang memberikan pesan hanya dengan berzikir hati jadi tenang. Tidak ada alternatif lain. Tidak kekayaan, tidak popularitas, tidak kekuasaan, tidak fasilitas, hanya zikir. Makanya kenapa Idul Adha, kurban, haji, melahirkan pribadi yang ikhbat, dan ikhbat adalah ketenangan, karena kan kita ingat bahwa di Idul Adha, haji, dan kurban itu salah satu syiarnya kan takbir. Takbir Idul Adha beda dengan takbir Idul Fitri. Idul Fitri dari malam takbiran. Bahkan ada pandangan yang mengatakan dari keluar rumah hari H. Idul Adha dari tanggal 1, jamaah. Dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 terbenamnya matahari. Itu kurang banyak apa? Dan sesembelihan yang tidak berzikir atau tidak menyebut nama Allah, sah apa tidak? Gak sah, walaupun sapinya 1 ton. Gak sah, Anda gak berzikir. Intinya tuh dizikir. Makanya melahirkan pribadi yang tenang. Pribadi yang tenang. Dan ini yang jadi harus kita ini kan. Makanya Idul Adha, haji, kurban, itu solusi ketika kondisi kita dalam kondisi seperti ini. Karena kalau kita panik, kita gusar, kita galau, bahaya hadirin. Pintu tuh ketutup, pikiran gak akan bisa jernih, dan hidup gak enak. Tapi kalau kita tenang, lalu kita takarub kepada Allah, ikhtiar juga jadi nyaman, berusaha jadi fokus, dan maksimal. Ini yang harus kita bangun. Makanya ini bukan tentang kita jadi panitia di sini, kita jadi ini, kita enggak. Anda berzikir apa tidak? Lalu coba cek hati Anda tenang apa enggak? Ini penting. Itu poin. Poin yang kedua, jemaah. Tafsir dari Imam Qatadah. Kata Imam Qatadah, al-mutawadhi'in. Al-mutawadhi'in. Mukhbitin itu orang-orang yang tawadu, hadirin. Orang-orang yang tawadu. Dan itu juga tafsir Ibnu Abbas. Karena asal kata ikhbat juga bermakna tempat yang rendah di hamparan bumi. Jadi mukhbitin itu orang-orang yang merendah gitu loh. Merendah. Jadi sebuah blunder besar ketika kita pulang dari haji lalu kita sombongkan haji kita.
Kalau temen lupa manggil kita haji nggak mau nengok hadirin. Emangnya haji nggak pakai modal gitu, subhanallah. Ini bisa jadi hilang semua. Atau kita berbangga-bangga merasa sombong karena kambing kita besar, sapi kita besar. Ini antitesanya mukhbitin. Orang mukhbitin itu merendah. Merendah. Gak terbawa euforia, lalu membangga-banggakan. Merendah. Dia tidak membangga-banggakan kambing atau sapinya yang gemuk-gemuk, sebagaimana dia tidak minder ketika sapi atau kambingnya itu langsing-langsing hadirin. Karena kemampuan dia segitu, bukan karena pelit. Itulah. Langsing, lean gitu bahasa antum sekarang. Gitu loh. Langsing. Sebagian kalau kambingnya kurus langsing minder, diumpetin kambingnya gitu loh. Tapi kalau kambingnya gemuk dipamerkan. Ini dua-duanya bermasalah hadirin. Kan Allah yang maha tahu kemampuan kita seberapa. Dan kalau kita sudah maksimal, selesai masalah. Mutawadhi'in, merendah kita hadirin. Merendah. Poin berikutnya, al-akhfash. Mukhbitin itu khashi'un atau khashi'in. Orang-orang yang khusyuk hadirin. Jadi setelah musim haji, setelah kurban, kalau sholat harus lebih berkualitas. Sholat lebih khusyuk, zikir pagi petang lebih khusyuk hadirin. Zikir ba'da sholat itu khusyuk. Setelah salam gak langsung buka handphone. Kecuali darurat, ibu telepon angkat, benar. Tapi kalau cuma ngecek inbox segala macam, gitu loh. Zikir pada sholat nggak sambil nengok-nengok, benar sih subhanallah, tapi subhanallah, 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 subhanallah. Kita nggak nuduh siapapun, kita husnudzon. Tapi kita bicara sama diri sendiri nih. Kalau kita nengok-nengok itu gampang khusyuk apa enggak, itu poinnya lah. Mungkin orang lain bisa. Kita bicara diri kita nih. Jadi jangan suudzon sama orang ya. Ya kan tawadhu gitu loh. Kita merendah gitu. Tapi khusyuk gitu loh jamaah. Resapi, orang-orang yang khusyuk. Sholat jadi lebih nikmat, gitu jamaah. Itu penting. Mukhbitin, karena tenang kan. Kalau tenang kan lebih khusyuk sholat. Lebih khusyuk dalam berzikir. Al-Kalbi mengatakan, catat berikutnya. Ibrahim Nakhi dulu deh. Ibrahim An-Nakhi mengatakan, Al-Musallun Al-Mukhlisun. Al-Mukhbitin itu orang-orang yang suka sholat dan ikhlas. Sholat, ikhlas. Ahli sholat ini. Jadi mulai sekarang pulang haji, setelah kurban, jaga sholat jamaah. Dan kalau sholat tuh ikhlas gitu hadirin. Sholat tuh ikhlas, khusyuk tadi, tenang gitu jamaah. Mari kita lihat sholat kita di hari-hari ini. Ada kemajuan apa tidak? Terus al-kalbi berikutnya. Humur raqiqatu qulubuhum. Hati mereka itu lembut jamaah. Mudah tersentuh. Gitu. Tapi nggak cengeng dalam arti negatif. Nggak rapuh, nggak fragile. Tapi mudah tersentuh. Mudah bergetar.
Raqiqatu qulub. Kayak Abu Bakar lah. Apa kata Aisyah? Aisyah radhiyallahu mengatakan Abu Bakar itu dikit-dikit nangis kalau baca Quran. Dikit-dikit nangis kalau sholat. Tapi cengeng. Oh, ketika mayoritas sahabat tidak apa ketika mayoritas para sahabat tidak ingin berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan ahlu riddah setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar berdiri. Kita berhadapan dengan mereka. Wih, itu luar biasa. Abu Bakar, hadirin. Pemberani. Tapi begitu dengar ayat, tersentuh hadirin. Tersentuh. Abu Bakar As-Siddiq. Hati belutu lembut hadirin Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Tapi tegasnya luar biasa. Nyalinya nggak ketulungan. Yang mendampingi Nabi SAW hijrah itu hanya Abu Bakar, jamaah. Itu nyawa yang dipertaruhkan. Dan ketika hampir tertangkap, Abu Bakar bukan memperdulikan nyawa beliau, tapi nyawa Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq nggak mikirin diri. Tapi kalau zikir tersentuh, baca Quran nangis ya, Pak. Sholat nangis, itu hadirin. Itu mukhbitin hadirin. Ar-raqiqatu qulubuhum. Ar-raqiqatu qulubuhum. Itu tadi. Orang yang haji, setelah berkurban, hatinya gampang tersentuh. Gampang berempati. Apalagi contoh kondisi hari gini, kondisi susah. Hati kita harus gampang tersentuh. Bantu orang, support orang, sharing. Walaupun kita nggak punya uang, tapi kan orang beriman kan nggak nunggu kaya dulu baru berinfak, baru bersedekah. Makanya kata Ibnul Qayyim dan para ulama, di antara cabang dari muhbitin itu suka ngasih. Suka ngasih. Kenapa? Hatinya gampang tersentuh. Dengar saudaranya ini, bantu. Dengar saudaranya ini, bantu. Jadi gampang tersentuh itu utuh hadirin. Ketika hablum minallah, ketika baca Quran, ketika berzikir. Dan begitu juga ketika hablum minan nas. Nah ini pribadi setelah musim haji dan setelah berkurban. Harus punya hati yang raqiqah, yang lembut, yang gampang tersentuh, tapi nggak lemah hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir, kata Amr bin Aus, humul ladzina la yadhlimun wa idza dzulimu lam yantasiru. Mereka orang yang tidak menzolimi pihak lain, nggak mau ngezolimin orang. Dan kalau mereka dizolimi, mereka berusaha untuk nggak balas, berusaha nggak balas. Itu poin, itu ikhbat. Padahal hak, hadirin boleh balas, tapi kalau bisa tidak, itu yang paling afdal. Jadi hadirin Allah muliakan, inilah mukhbitin, inilah PR kita. Jadi hati itu gampang tersentuh, tenang, khusyuk, terus tumak nina, tawadu, hadir merendah gitu loh, hobi sholat, dan kalau sholat itu ikhlas, dan gak suka zolimin orang, sukanya tuh bantu orang. Makanya kita harus bantu orang dengan segala keterbatasan kita.
Dan ini momentum di kondisi kayak gini, bantu orang, support orang. Tapi dilakukan semua karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu hati, itu keindahan hidup. Dan itulah kenapa kita ngaji, hadirin. Kenapa kita datang ke kajian? Agar kita tahu arah, khususnya dalam kondisi tidak kondusif. Dan agar semua dikembalikan kepada iman, semua dikembalikan kepada tauhid, semua dikembalikan kepada syiar-syiar yang kita kerjakan. Dan kita sadari bahwa semua ibadah dan semua syiar yang kita kerjakan itu bukan gerakan atau ucapan tanpa makna dan tanpa efek. Semuanya itu berefek besar dalam pribadi kita, pada karakter kita, pada sifat kita. Dan salah satunya adalah mukhbitin. Itu poin, hadirin. Nah itulah kira-kira jamaah. Makanya jamaah yang Allah muliakan, kata Ibnul Qayyim, kata Syekhul Islam. Tunggu. Sebentar ya. Ya kata Ibnul Qayyim, bukan Syekhul Islam. Maklumlah hadirin lah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa mukhbitin itu punya 4 ciri. Yang pertama, hati itu suka bergetar kalau berzikir. Nah itu. Bergetar kalau berzikir. Karena hatinya lembut tadi. Jadi kalau berzikir itu nggak plain, nggak hambar, bergetar hatinya. Terus yang kedua, sabar kalau ada musibah, ada masalah tuh sabar. Kenapa? Karena tenang kan. Orang kalau tenang kan mudah sabar. Orang kalau tenang kan zikirnya kuat. Yang ketiga, ahli sholat, kata beliau. Tadi, tafsirnya mukhbitin itu suka sholat. Yang keempat itu, hobi berbuat baik kepada sesama. Nah, itu. Dan gak nunggu kaya dulu. Karena tadi itu, hati lembut, hati gampang tersentuh. Jadi sukanya ngebantu sana, ngebantu sini. Nah itu 4. Suka bergetar kalau berzikir. Yang kedua, sabar menghadapi takdir. Yang ketiga, ahli sholat. Dan keempat, suka ngasih, suka bantu. Dan 4 ini semakin menjelaskan makna-makna ikhbat yang dijelaskan oleh para ulama di atas. Itu poin. Itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Kita buka sesi tanya jawab. Maghrib jam berapa sih? 4 jam 4 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati ulama-ulama kita, merahmati ustaz beserta keluarga dan tim. Amin. Apakah bisa jadi istri yang selalu minta ini itu kepada suami dan kita tidak merasa tenang, itu bukti bahwa kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang mukhbitin? Atau mungkin ada salah saya sebagai suami dalam berikhtiar menjemput rezeki sehingga saya mendapatkan ini? Mendapatkan ini maksudnya mendapatkan istri yang kayak begini. Ini maksudnya apa sih? Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab, jazakallahu. Yang pertama, susah ya menjudge orang tuh susah, memvonis orang tuh susah. Tapi dan kalau kita belum menjadi mukhbitin saat ini, belum ada kata terlambat atau tidak ada kata terlambat. Dan ini salah satu cara Allah
memberikan hidayah kepada kita. Kita diberikan taufik untuk datang ke kajian, materinya tentang mukhbitin, materinya berkaitan dengan sifat yang harus dimiliki oleh orang yang hajinya mabrur, kurbannya makbul, dan idul adhanya diterima, sehingga kita bisa berubah, gitu loh. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan, dan inilah fungsi kita belajar, dan fungsinya kita menuntut ilmu, kan begitu. Apa namanya, sekali lagi jamaah sekalian, majelis ilmu itu kan bukan ruang pengadilan yang fungsinya untuk menghukum apa yang kita kerjakan sebelumnya, memvonis dan menghukum dan udah nggak ada ini lagi. Ruang kelas, majelis ilmu, ruang belajar, itu fungsi utamanya adalah untuk refleksi, refleksi, muhasabah, lalu memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depan. Jadi ketika ternyata selama ini saya bukan mukhbit, itu jangan pulang putus asa mau bunuh diri, jangan. Berarti alhamdulillah Allah kasih hidayah sehingga saya ngerti. Setiap tahun saya kurban, saya nggak paham. Setiap tahun saya berkurban, saya membanggakan hewan kurban saya. Saya ngeremehin orang. Kemarin pas kurban ngeliat temen bawa kambing yang langsing, saya komen di hati. Astagfirullah tubuh ilaih. Jadi sekali lagi, fungsinya ilmu itu adalah untuk perbaikan. Jadi ingat, ini majelis ilmu bukan ruang sidang. Kalau ruang sidang, langsung dijudge di situ. Udah divonis gitu. Ini enggak, ini ruang ilmu. Makanya kan kata para ulama itu tadi, tugas guru dan tugas dai adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan. Yang salah tuh diluruskan. Bukan sebatas divonis selalu ditutup pintu, udah Anda gagal, Anda bukan mukhbit, masuk neraka. Bukan begitu lah. Enggak, bukan demikian. Ini ada waktunya kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama kita dan semoga Allah terima amal ibadah haji dan kurban kita. Amin rabbal alamin. Izin bertanya tentang penjelasan mukhbitin. Itu apakah memang setelah itu jika ibadah kita terima maksud dari pribadi yang tenang dan tidak suka marah-marah? Kebetulan sifat saya itu memang agak emosional dan suka kesel. Apalagi kalau lagi PMS. Apakah kalau saya masih suka marah-marah, apalagi kalau ditanya soal jodoh, mendadak jadi sensi. Ini curhat ini. Apakah amal ibadah saya ada indikasi tidak diterima oleh Allah dan apakah bisa kita terus berdoa agar Allah terima amal haji dan kurban kita? Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau PMS ini faktor hormon ya, semoga out of topic, keluar dari konteks. Karena faktor hormon dan itu udzur bagi wanita. Tapi intinya adalah kita harus terus berbenah memperbaiki diri gitu loh. Berbenah memperbaiki diri dan semoga ibadah kita dari tahun ke tahun lebih baik lagi, lebih sempurna lagi dan lebih berkualitas lagi. Itu poinnya. Dan sekali lagi jadi wanita itu jangan suka marah-marah gitu loh. Betul nggak jemaah? Agak dalam ya. Iya. Ingat tujuan penciptaan wanita itu bukan untuk marahin suami. Benar nggak? Iya. Ar-Rum 21, litas kunu ilaiha, agar kalian hidup tenang dengan istri kalian. Itu, benar kan? Ya udah. Itu, Masya Allah. Ibu-ibu bersyukur, ibu-ibu punya suami yang selalu mendukung ibu-ibu sekalian. Betul nggak? Alhamdulillah. Oke, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya itu poinnya. Jadi tujuan penciptaan wanita itu adalah untuk menenangkan lingkungan, keluarga. Jadi kamu jangan marah-marah tuh nggak cocok buat perempuan. Harus jadi harus jadi pribadi yang tenang. Itu poin. Terakhir sebelum saya tutup, semoga Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu juga jaga Pak Ustadz
dan keluarga dan ulama kita dengan penjagaan terbaiknya. Amin wa iyyakum. Saya laki-laki usia 11 tahun mau bertanya bagaimana caranya supaya saya besar bisa seperti Pak Ustadz, sekolahnya di mana, belajarnya gimana. Jazakallahu khair. Nah ini penting. Yang pertama jangan bercita-cita jadi seperti saya. Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu mencintai hal-hal yang tinggi. Nuzul dzikri itu rendah. Jadi apa punya cita-cita itu tinggi gitu loh. Jadi harus lebih baik dan lebih berkualitas gitu loh. Jangan kayak nuzul dzikri bukan siapa-siapa. Jadi itu kayak Imam Syafi'i, jadi Imam Ahmad, jadi para ulama-ulama kita gitu loh. Itu poin. Jadi seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, para sahabat gitu loh. Yang kedua, kalau ingin jadi seperti itu, jujur sama Allah. Intas tukila yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Yang berikutnya, kalau kamu masih punya orang tua, banyak-banyak minta doa kepada orang tua. Bener deh, doa orang tua itu kunci, bukan hanya kunci surga ya, tapi kesuksesan di dunia. Minta dan kamu harus berbakti sama orang tua. Lalu jadi diri sendiri dan bertakwa kepada Allah semampu kita. Karena bisa jadi tempat belajar kita berbeda dan bisa jadi kesempatan kita tuh beda. Peta tuh berubah. Tapi kalau kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala, intas tukillaha yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan bagi yang bertanya, kalau ada waktu ba'da salat saya ingin bertemu. Mungkin itu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.